Sini kelihatan ya. Kelihatan di sini share screen saya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Kita melanjutkan yang materi ke-6 ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi 9 ya, menerima. Kita akan mencerna dulu ya maksud dari soal. Di transaksi 9 ini dijelaskan bahwa menerima seluruh barang ya, menerima seluruh kuantitas barang yang dipesan. Jadi kita menerima barang, berarti kalau kita menerima artinya kita membeli lalu kita terima barangnya. Dan kemudian berarti kita masuk ke penerimaan barang di pembelian, lalu receive item atau bahasa Indonesianya penerimaan barang ya, masuk penerimaan barang. Di sini vendornya siapa di sini? PT Semesta Alam ya. Kalau PT Semesta Alam kita semesta alam. Kenapa semesta alam? Karena di soal transaksi 9 itu seluruh kuantitas dipesan ke PT Semesta Alam dengan nomor pengiriman barang SADO dan nomor pesanan POMF ya. Tanggal pengiriman 16 April ya, jelas. Nomor formulir penerimaannya, form number itu RI. Jadi kalian harus bisa paham tentang ini ya. Jadi dirubah ini form numbernya RI ya. Di sini kenapa form number? Ini saya sambil penerimaan yang masuk. Receipt numbernya SADO dengan nomor pengiriman barang. Ini nomor-nomor ini kalian harus sangat teliti ya, harus tahu. Kalau nggak ngerti tanya ya, ini gimana sih Bu cara hafalin ini masuk mana? Ya nanti akan tahu sendiri. Seperti ini, nomor formulir penerimaan berarti form number di sini. Receive number berarti penerimaan barang. Kalau penerimaan barang berarti kalau kita yang beli, kita yang menerima. Kalau sana pihak pemasok mengirim, jadi istilahnya pengiriman barang. Receive date atau tanggalnya itu adalah 10 April. Ya, 10/04/2021. Sama di sini 10/04/2021. Tip via dikirim lewat angkutan prima. Ya. Kemudian kita ambil data ya, tarik data. Order, pilih pesanan. Nih, POMF. Kenapa kok POMF? Di sini di soal itu dijelaskan bahwa tanggal 9 itu kalian nerima barang yang kamu pesan dari PT Semesta Alam ya. Ini berdasarkan pesanan kapan? Pesanannya ini POMF sesuai dengan yang ada di soal. POMF ini ya, POMF. Oke, itu kalian masuk dicentang. Ini otomatis muncul ya POMF jika
materi 5 sudah selesai kalian kerjakan. POMF muncul seperti ini. Ya, di sini ada 20 set, belakang, dan kawan-kawan selesai. Disimpan tutup. Paham ya? Coba di screenshot atau di video, direkamnya, di record RI seperti ini, disimpan tutup. Selesai. Simpan tutup. Tapi pada saat akan menyimpan itu pasti terkadang ada keterangan harus disetting preferensi pembelian. Jadi masuk persiapan, preferensi, oke, fitur, ini, pembelian, ini harus selisih barang, ini diisi ya. Saya khawatir waktu kalian ngerjakan transaksi 9, waktu akan menyimpan, itu ada keterangan kalian harus mengisi akun selisih istilahnya ya. Diingat akun selisih lah. Waktu seperti itu langsung aja kalian buka persiapan, preferensi ya. Habis itu ambil pembelian, bukan fitur, pembelian, diisi selisih barang. Kalian nggak usah bingung sendiri, ambil aja dari sini selisih barang. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini dilakukan? Itu dilakukan kalau ada penerimaan barang. Penerimaan barang itu baru ya. Oke, karena saya sudah tadi saya nggak masalah. Itu ini loh, note ya, akun selisih barang belum tertagih, belum diisi. Ini berarti masuk ke persiapan, preferensi, sesuai ini kan ya, persiapan, preferensi, lalu pembelian. Itu masuk ke pembelian. Nah, ini diisi selisih barang diterima sesuai dengan ini. Dah, itu transaksi 9. Ada yang ditanyakan? Oh, nggak ada, saya rasa sudah pinter ya, udah paham transaksi 9. Saya lanjutkan transaksi 10 yang agak rumit ini. Ini yang ekstra harus benar-benar memahami. Di transaksi 10 ini kalian akan menerima barang. Jadi kita terima barang plus kita harus ngasih tagihan. Jadi kita diterima duit, kita juga langsung bayar. Nah, kalau hal seperti itu jangan terkecoh dengan kata menerima. Kalau menerima berarti pasti masuk sini, Bu, penerimaan barang. Tidak. Di sini ada kalimat, kalau hanya menerima barang dari payroll internasional, berarti cuma menerima barang aja. Tapi kalau menerima barang sekaligus tagihan, artinya terima barang plus ada tagihan. Oh, berarti masuk ke faktur. Bukan masuk penerimaan. Jadi faktur. Faktur pembelian. Di sini ngomongnya per internasional, ya. Ditanya nilai tukarnya berapa? Di sini tertulis nilai tukar 9.750. 9.750. Oke. Nah, 9.750 muncul. Nah, ini karena kita membayar dalam bentuk mata uang asing, biasanya ada nilai tukar sama nilai tukar pajak. Pajaknya yang mahal, ya, karena kita nerima dari import ya, nerima barang dari luar, itu pasti pajaknya ada 2. Kursnya nilai tukar 9.750, 9.500 itu ada. Ini diganti menjadi 9.700 sesuai soal. Ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke nomor, form number. Form number ini masukkan di nomor formulir. Ini saya blok ya. Nomor formulir faktur pembelian. Form number PI 16001. Ya, P16.
01. Mana kok nggak bisa? P16. Oke, P106. Kemudian nomor invoice-nya, tagihan, itu masuk ke nomor faktur. Jadi diingat-ingat kalau ada ini, ada istilah faktur, tagihan, itu berarti masuk ke invoice. Kalau form itu aja formulir, berarti itu masuk ini. Itu ciri-cirinya, kadang-kadang kita lupa, tapi ini kalau sudah kebiasaan nanti tahu sendiri kok. Terus invoice date-nya 12 April sesuai dengan tanggalnya. Oke, sheet-nya 9. Terimanya kapan? 9/04/2016. Ya. Oke. Sesuai dengan yang ada ini dari mana semua, Bu? Nomor formulir, nomor faktur, tanggal tagihan, tanggal pengiriman, ada semua di informasi ini. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita tarik data dari pesanan POMF. Nah, artinya kita akan membayar tagihan sesuai barang yang sudah pernah diterima, yang dipesan. Ini POMF, ini POMF. Ini ya, ambil dari sini. Jadi kalian terima barang, sekaligus kalian bayar ke jasa pengiriman yang dari luar negeri dengan nomor pesanan POMF. Jadi ini istilahnya bayar tagihan ya. Kita centang di sini POMF. Ada seperti ini. Ya. Sudah. Kemudian masuk ke beban. Di beban itu ada tertulis di sini beban angkut pembelian sebesar 102 Singapura dolar. Ini masukkan, cari di sini searchingnya beban angkut pembelian ini ya. SGD-nya 102. Oke. 102. Kemudian di sini ada keterangan bahwa waktu melakukan pengiriman barang atau terima barang import itu ada beban angkut pembelian ya. Bebannya itu dialokasikan ke barang dan ke pemasok lain. Istilahnya kalau harga barang tuh 2.600 Singapura dolar. Nah, itu pasti ada beban transportnya adalah 102. Ya. Kalau nilai 102 beban ini ditanggung oleh Pearl International, itu dicentang. Ya. Akhirnya jadi berapa total? 26 ditambah 102. Seperti itu. Tapi kalau tidak dibebankan oleh Pearl International, itu dibuang. Nah, sekarang masuk ke alokasi barang lah. Masalahnya, barang ini ternyata nilai 102 Singapura dolar itu dibebankan kepada pemasok lain, yaitu angkutan prima, jadi dicentang. Waktu dicentang, ditanya, pemasoknya siapa? Di sini cari pemasok lainnya. Belum ada, Bu. Harus bikin, ya. Berarti harus bikin, masuk pemasok baru. Di sini ditulis angkutan
prima. Ya, mata uangnya termin IDR termin net 30. Ini sesuai soal ini ya. Yang ini angkutan prima. PPN 10%. Nah, artinya biaya 102 Singapura dolar itu memang dibebankan kepada 2.600 ini. Tapi yang bayar bukan PL internasional. Yang bayar adalah ini angkutan prima. Itu tapi settingannya seperti ini, net 30 PPN seperti ini. Kalau sudah di oke, selesai. Kurang lebihnya itu. Coba ini dicermati dulu sebelum saya simpan. Dipahami dulu. Intinya di transaksi 10 kalian itu akan membayar tagihan jasa pengiriman ekspres dari Singapura masuk ke Indonesia. Lah, pembayaran tersebut ternyata ada pajaknya, bayar pajak. Saya aja pernah ngirim makanan ringan ya, harga makanan itu cuma 200.000. Dikirim ke Amerika. Sampai ternyata bayarnya 1.300.000. Kok mahal? Ternyata pajak kesananya ada pajaknya, jadi ada duplikat pajak ya, double tax. Seperti itu. Nah, cuman masalahnya gimana? Pajaknya, beban pengiriman siapa yang nanggung? Dia sendiri, ya, dia sendiri CPL internasional atau pemasok lain. Ternyata di soal di sini beban angkut dibayarkan ke angkutan prima. Ya sudah, kalau gitu angkutan prima masuk ke sini, ya, selesai. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Ini ceritanya mencatat, mengentry atau memasukkan data tentang pembayaran jasa penerimaan paketan dari luar. Itu seperti ini. Di barang ini jumlah barangnya apa, bayarnya berapa, ya. Nah ini coba diperhatikan di angkanya ini, subtotal 2.600 dolar. Itu dari barang 2.600. Sedangkan 102 tidak ada di bawah ini. Karena dibebankan ke angkutan prima. Kalau nggak dibebankan, dibuang pemasok lainnya. Akhirnya bayarnya 2.600 ditambah 102. Jadi 2.702. Tapi karena ini akhirnya dicentang angkutan prima. Jadi dia nggak nanggung, yang nanggung angkutan prima. Seperti itu. Sampai di sini, kalau bingung ngomong, kalau diem saya anggap sudah bisa. Semakin sulit ya. Ada? Paham? Suara. Mana yang diulang? Zea, Adia. Diulang yang mana? Yang transaksi 10 kah? Nih, sekarang perhatikan di transaksi 10. Transaksi 10 itu masuk ke purchase invoice. Ya, atau istilahnya faktur pembelian. Bahasa Indonesianya faktur pembelian. Waktu kamu klik faktur muncul purchase invoice. Dari sini masukkan form number, invoice date, ship date, nilai tukar pajak. Itu kamu isi sesuai dengan soal yang ada di sini. Habis itu ambil data yang di sini meja kantor, itu ambil di pilih pesanan di sini. Nanti akan muncul nomor POMF, kamu centang, munculnya seperti ini. Lalu beban di sini SGD 102, beban angkut pembelian SGD
102 Singapura dolar itu dibebankan ke lain, nggak ke per internasional, tapi ke angkutan prima ini. Ini bikinnya gimana, Bu? Bikin baru, pemasok baru nanti. Ya, udah di amount kalkulator 2860, selesai. Simpan tutup. Cukup. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ditambah apa enggak nih? Halo? Cukup. Satu lagi, Bu. Ya. Yang, Bu. Oke. Tambahan yang terakhir, yang transaksi 11. Yang transaksi 11. Menerima tagihan dari PT Semesta Alam. Ya. Ya. Mata alta penerimaan barang nomor SAD ini lah. Berarti kalau terima tagihan, berarti masuk faktur pembelian. Ya, dari sini kamu cari namanya PT Semesta Alam. Tadi kan Semesta Alam ini ya. Di Semesta Alam. Kemudian nomornya PI00, invoice number, nomor faktur ya. Saya ingat invoice pasti ada kata-katanya faktur. Itu masuk ke sini. Ctrl C. Nih, tanggalnya 12 April 2016. Ini 12 April sesuai ini ya. Nih, nih. Sesuai dengan soal ini. 12 April 2016. 16 08. Selanjutnya nomor fakturnya dipilih pesan. Jadi di sini harus ada RI sebenarnya. Pilih penerimaan, muncul. Kok bisa ini Bu yang diambil? Iya, di sini diketahui kan, nerima tagihan. Jadi persis nerima tagihan berarti masuk purchase invoice atau faktur atas penerimaan, berarti receive. Berarti masuk ini ada kata penerimaan, dicentang, kemudian oke. Seperti ini. Nah, seperti centang. Sudah cukup. Jadi kalian intinya tidak perlu bikin manual lagi. Ambil data-data yang kemarin ada, dicentang-centang, habis itu selesai. Seperti itu. Iya, silakan kalau mau record. Seperti ini. Nanti teknis pelaksanaan untuk UAS. Jadi materinya ada 567 ya, full. Kenapa saya ngejar ini? Karena nanti kan kaitannya sama sertifikat. Karena nanti kalau dapat sertifikat tuh laku untuk kerja. Dan yang membuat sertifikat itu bukan saya, tapi pihak program ini sendiri. Jadi namamu tercatat, plus nilai-nilainya ada di sana, itu nanti bisa untuk kerja. Ada beberapa teman kakak kelasmu yang sudah lulus fresh graduate ya langsung kerja, ada yang masih semester 6 masih sudah kerja, semester 4 masih sudah kerja, ya seperti itu. Kerja mumpung online ya, mungkin kuliah sambil kerja. Itu seperti ini. Dia pengen tahu. Oke, ini saya simpan tutup. Selesai. Cuman berapa menit tadi ya? Ada yang tanyakan? Kalau mau record silakan record. Itu aja cukup, nanti pusing kamu. Ini yang hati-hati, yang transaksi 10. Ya. Itu aja, cukup, saya rasa cukup dulu. Aduh, mati sudah sih anjing. Ya. Nanti mungkin kalau ada temennya yang record, foto bisa di-share ke temennya. Ya. Ada yang ditanyakan? Cukup?
Cukup, Bu. Sementara, oke. Kalian siapkan, saya screenshot ya. Videonya di-on kan. Kalau udah urusan absen, rajin. Saya tak slide 1 ya, udah nggak bisa nerima saya, ada yang baru masuk nggak saya terima. Slide 2, selanjutnya slide 3. Saya ini langsung kok, NIM-nya masuk ke data dan 4 terakhir ya, yang terakhir 5. Oke, gitu aja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.